Walaupun begitu, kalau misalkan ada yang bilang, ya beda lah Bar, kita kan manusia biasa, bukan nabi boy. Yang masih 308 tahun. Di atas Vermak Lepis ada Nabi Idris. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back on TV with me Muhammad Barafata Rizky, dan kali ini kita kembali kepada hikmah kisah yang kemarin kita sudah bahas, hikmah kisah dari Nabi Adam, dan kita akan melanjutkan hikmah kisah yang kedua, dan tentu saja membahas tentang Nabi kita yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Tidak banyak yang bisa gue dapatkan dari kisah Nabi Idris ini, karena memang jarang sekali ketika gue cari, jarang sekali orang-orang yang menyampaikan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam ini, sehingga ceritanya tidak sebegitu terkenal dibanding dengan nabi-nabi yang lain, atau memang gue yang tidak tahu banyak tentang beliau. Tapi walaupun begitu, gue sudah berusaha merangkum dari beberapa sumber, salah satunya yaitu dari Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana beliau membahas dari kitab Ibnu Katsir, dan juga pastinya dari beberapa sumber lainnya. So ya, nggak usah basa-basi lagi, ini dia hikmah kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu dilahirkan 1000 tahun setelah diciptakannya Nabi Adam, dan beliau dilahirkan di Mesir. Nabi Idris berguru langsung dengan Nabi Syith, yang mana sebelumnya ada yang tahu Nabi Syith? Nabi Syith ini adalah salah satu putra dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Idris alaihissalam. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Syith itu tidak termasuk atau tidak dijadikan 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Dan Nabi Idris ini wafat di umur yang terbilang masih cukup belia. Ya, Nabi Idris wafat di umurnya yang masih 308 tahun. Kenapa bisa dibilang itu umur yang cukup belia? Karena dibanding umur pada saat itu, ya ketika kita bandingkan dengan umur Nabi Adam, ketika kita bandingkan dengan umur Nabi Nuh, itu mereka mempunyai rata-rata umur ya 900-an tahun ke atas seperti itu. Jadi umur 308 tahun wafatnya Nabi Idris alaihissalam itu terbilang cukup belia. Ya kalau dibandingkan kita sekarang ya sangat jauh lah. Ya sekiranya itulah profil yang bisa gue dapatkan dari Idris alaihissalam. Tidak banyak memang, tapi setelah gue baca-baca, setelah gue cari tahu dari kisahnya yang singkat ini, itu mengandung hikmah yang luar biasa. So langsung saja, apa saja yang bisa kita pelajari dari Nabi Idris alaihissalam? Ini dia 3 hikmah Nabi Idris alaihissalam. Fun fact, selalu ada fun fact di sini nih. Fun fact-nya adalah Nabi Idris itu adalah orang pertama yang mempelajari dan jago menjahit. Itu dia, gue ulangin, Nabi Idris adalah orang pertama yang mempelajari dan jago menjahit. So buat kita tolong mulai dari sekarang kita bantu usaha-usaha Vermak Lepis di luar sana. Kalau mereka sekiranya ngasih harga yang kita kira mahal, kasih aja udah, mau 50, mau 100, mau berapapun, kasih aja udah, kita bantu. Karena mereka lah yang mewarisi ilmu Nabi Idris alaihissalam. So ingat, di atas Vermak Lepis ada Nabi Idris. Dikatakan dalam kitab Ibnu Katsir dan beberapa sumber lainnya, Nabi Idris alaihissalam ini beliau adalah pribadi yang sangat gemar dalam belajar. Dengan begitu, itu menjadikannya nabi pertama yang bisa menulis dan membaca. Akhirnya kita tahu bahwa siapa manusia pertama, siapa nabi pertama yang bisa menulis dan membaca, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Karena kegemarannya dalam belajar, tentu hal ini adalah suatu kelebihan dari Allah, yang mana Allah juga memberikan 30 lembar sohifah. Bisa kita anggaplah ini adalah sebuah kitab, satu kitab yang isinya 30 lembar tadi. Anggaplah seperti itu, karena memang 30 lembar sohifah ini adalah lembaran-lembaran petunjuk dari Allah. Dari sini kita bisa belajar bahwa Nabi Idris alaihissalam hanya dengan 30 lembar itu bisa sebegitu pintarnya, bisa sebegitu solehnya. Maka dengan kayak begitu harusnya kita tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengetahui banyak hal, at least dalam hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita minati. Apalagi di zaman sekarang yang mana sumber ilmu, sumber pengetahuan itu bisa kita akses di mana saja. Kita punya internet yang sama, kita punya HP masing-masing. So ya kita mau mencari apapun sangat-sangat mudah di zaman sekarang. Jadi
Apa alasan kita untuk tidak belajar di zaman sekarang? Walaupun begitu, kalau misalkan ada yang bilang, ya beda lah Bar, kita kan manusia biasa, bukan nabi boy. Iya bener itu bener. Dan sepintar apapun kita, sesoleh apapun kita di zaman sekarang, tidak akan menjadikan kita sebagai seorang nabi, ya bener. Tapi poinnya adalah, zaman dulu dengan segala keterbatasannya itu berhasil banyak sekali menciptakan orang-orang yang pintarnya luar biasa. Bahkan semua teknologi, semua ilmu pengetahuan itu diawali dari mereka. Mereka dari mana? Mereka bermodalkan rasa penasaran dan kemudian terus-menerus mencari tahu apa yang mereka ingin tahu, seperti itu. So ya, dengan kepintarannya Nabi Idris juga kerap mengajari ilmu yang ia punya, bekal yang ia punya itu mengajari kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitarnya. Yang tentu dari setiap ilmunya itu ya utamanya untuk mengajari bahwa kita harus menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah. Dan selain itu Nabi Idris juga mengajarkan kepada masyarakat, pada orang-orang sekitarnya itu untuk bisa menulis dan membaca. Dan itulah legacy atau peninggalan Nabi Idris yang kemudian para ilmuwan, para pengamat sejarah itu berhasil mengumpulkan cerita atau apa sih yang terjadi di masa lampau berkat tulisannya yang diajarkan kepada masyarakat. Peninggalan sampai sekarang dan sangat bermanfaat. Tapi walaupun sudah sebegitu banyak membawa manfaat untuk orang-orang sekitar, Nabi Idris juga bukan pribadi yang cukup puas dalam berilmu. Beliau justru selalu mempelajari atau selalu mencari hal yang bisa kemudian beliau pelajari lagi. Dan salah satu pelajaran yang Nabi Idris alaihissalam ini pelajari adalah ilmu astrologi, yang mana ilmu itu mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit seperti bintang, matahari, planet-planet, dan lain-lain. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa dimanapun eranya, keberadaan ilmu itu tidak ada batasnya. Ternyata walaupun kondisinya terbatas, apa segala macam serba terbatas, tapi ilmu itu tidak ada batasnya. Berbekal penasaran yang cukup, berbekal dengan kegigihan yang cukup, kita juga bisa mencari tahu apapun itu. Walaupun ya apalagi sekarang zamannya sudah sangat mudah gitu ya. Gue sekarang sudah megang laptop, gue punya HP, punya internet yang seperti yang tadi gue jelaskan. Jadi ya sangat mudah gue mempelajari apapun itu sekarang, terkhusus buat para laki-laki, yang mana kalian akan menuntun keluarga kalian nantinya untuk bermasyarakat, untuk bertetangga, untuk hidup tuh sejatinya seperti apa. Kemudian karena kesolehannya, karena kepintarannya, karena kegemarannya dalam belajar, Allah meninggikan derajat Nabi Idris alaihissalam. Ini semua berkat kegemarannya dalam belajar, memperdalami ilmu-ilmu Allah, dan ia selalu meningkatkan kesolehannya. Seumur-umur beliau hidup itu tidak pernah meninggalkan kesolehannya, ibadahnya, juga belajarnya. Maka itulah yang menjadi alasan Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam ini ke derajat yang tinggi. Dari sini sekali lagi kita bisa belajar bahwa memang manusia, kita diciptakan di muka bumi ini untuk belajar. Dari kecil kita sudah belajar, kemudian beranjak remaja kita belajar, kemudian beranjak dewasa, apalagi kita harus banyak belajar. Belajar apapun yang kita sukai, terkhusus belajar dalam hal-hal yang baik. Karena semakin banyak hal baik yang kita pelajari, semakin banyak ilmu yang kita kuasai, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung kita akan semakin banyak mempunyai manfaat untuk masyarakat luas, untuk orang-orang sekitar kita. Kalau itu semua perlahan kita lakukan, perlahan kita pelajari, perlahan kita upgrade terus, step by step, itu yang kemudian akan meninggikan derajat kita, baik di mata Allah maupun di mata masyarakat sekitar. Ini mungkin bukan channel yang akan mengajari kalian tentang banyak hal, setidaknya untuk saat ini, karena gue pun masih banyak rasa penasarannya dan gue masih sangat butuh pembelajaran. Tapi dengan ilmu-ilmu yang kita punya, semakin banyak ilmu-ilmu yang kita punya, semakin banyak ilmu-ilmu yang kita kuasai, maka kita akan semakin banyak meninggalkan jejak-jejak baik. Maka itulah yang akan kita tinggalkan nanti ketika kita meninggal dunia. Memang pusing kalau kita pakai seumur waktu kita itu untuk belajar, tapi akan lebih pusing lagi ketika lu seumur hidup lu dibebankan oleh ketidaktahuan. Ya, jadi itulah kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah beliau memang tidak seterkenal Nabi Yusuf dengan ketampanannya, kisah beliau memang tidak seterkenal Nabi Nuh dengan bahteranya.
kisah beliau juga tidak seterkenal Nabi Musa dengan keajaiban tongkatnya. Tapi dari cerita yang singkat ini gue menjadi tahu bahwa Nabi Idris adalah salah satu nabi dari 2 nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sebelum waktu wafatnya. So ya itu saja, sejatinya gue membuat video ini adalah untuk pelajaran diri sendiri. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua.